Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenankanlah saya untuk membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema hati-hati share berita. An Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a, sahih Muslim. Yang artinya, dari Hafs bin Asim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan pendusta tatkala menceritakan semua yang ia dengarkan tanpa klarifikasi. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan hadis yaitu: 1. Di saat informasi hoak membanjiri media sosial, kita harus ingat bahwa Islam mengajarkan kepada kaum beriman untuk tidak mudah mengambil sikap terhadap informasi yang belum jelas sumbernya ataupun informasi hoak. 2. Hadis di atas menegaskan bahwa penyebar berita dusta atau hoak, walaupun bukan dia yang membuatnya dan dia hanya menyebarkannya, tetaplah mendapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicap oleh beliau bahwa dia adalah pendusta. 3. Islam menegaskan bahwa salah satu hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senang sekali menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Terlebih berita tersebut membuat geger masyarakat luas. Ada sebutan untuk orang-orang yang suka menyebar berita dusta tersebut sehingga membuat masyarakat ribut adalah al-murjifun, yaitu manusia pembuat onar. 4. Ada pelajaran bagi kita agar hati-hati dalam men-share berita. Pastikan bahwa berita tersebut benar, bukan berita dusta atau hoak. Sejatinya menyebar berita dusta atau hoak itu bukan prestasi. Yang bernilai prestasi adalah bila kita ikhlas menyebarkan ilmu yang bermanfaat. 5. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk beramal ma'ruf menahi mungkar, baik dengan tangan, lisan dan perbuatan. Jadi kalau ada informasi yang mengajak pada permusuhan dan saling membenci, itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam hendaknya menjadi kelompok yang kritis, cerdas, kemudian sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis, yaitu: 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang artinya, dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci Allah, Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Quran surat An-Nur ayat 16. 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 105. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman
Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Quran Surat An-Nur ayat 12. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup pembacaan hadis ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi atau berita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma kshif 'anna al-ghala wal waba wal zalazila wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldalil mu'minina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, dan diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.